Halo semua, jumpa lagi di Sinopsis Film. Hari ini kita akan membahas film Mulan. Film ini baru dirilis di tahun 2020. Yuk kita bahas yuk seperti apakah film Mulan ini. Scene pertama memperlihatkan Mulan yang sangat mahir dalam bela diri. Padahal umur Mulan masih sangat kecil. Ini adalah kampung di mana Mulan dan keluarganya tinggal. Ayah Mulan menyuruh Mulan memasukkan ayam terakhir ke dalam kandang, tetapi ayam itu lari dan Mulan pun mengejarnya. Mulan pun berlarian di atas genteng, tapi ia tidak takut karena dia sudah sering berlatih dan chi-nya itu kuat. Chi adalah aliran tenaga dalam yang ada di dalam semua tubuh manusia. Walaupun Mulan sangat mahir, tapi tidak ada satu orang pun yang merasa bangga dengan dirinya karena dia perempuan, termasuk papahnya. Malam itu, Mulan dan adiknya sedang bersama, dan adiknya pun berkata bahwa dia sangat takut dengan laba-laba. Sementara itu, ayah dan ibu Mulan berdiskusi bahwa jika Mulan tetap memperlihatkan chi-nya, dia akan dianggap sebagai penyihir. Ayahnya pun menyampaikan bahwa dia tidak boleh menggunakan chi-nya lagi dan harus menjadi perempuan sesungguhnya dan menikah ke keluarga baik-baik nanti. Scene pun beralih ke jalur sutra. Di sini diperlihatkan seorang pedagang yang sedang membawa barang-barangnya melewati jalur itu. Mulan tampak sedih, tapi ia mengiyakan apa yang ayahnya minta. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat sosok seorang perempuan yang datang menghampiri dia. Itu adalah sang penyihir. Kemudian pasukan Borikan datang untuk menyerbu kota itu. Para penjaga pintu pun menutup pintu tersebut. Sang pedagang dan penyihir yang telah menjelma menjadi satu memasuki kota terdekat. Tetapi sang penyihir sudah ada di dalam dan dia pun mulai menyerang kota itu dari dalam. Sehingga pasukan Borikan pun masuk ke dalam dan mereka menguasai kota itu. Sang raja pun tidak tinggal diam. Raja mengeluarkan perintah bahwa setiap keluarga harus menyerahkan satu orang laki-laki untuk dilatih sebagai pasukan kerajaan. Mulan pun sudah beranjak dewasa. Pada hari itu, ayah dan ibunya memberikan kabar kepada Mulan bahwa Ma Comblang telah mendapatkan jodoh yang pantas untuk Mulan. Maka Mulan pun diberikan pakaian yang indah dan didandani dengan sangat cantik. Ya, at least buat zaman itu cantik banget ya. Mulan pun diajari cara-cara tata krama untuk menuangkan teh, bersikap, penampilan oleh si Mak Comblang. Dan Mulan pun menurut. Tiba muncul seekor laba-laba tepat di depan muka adiknya Mulan. Dan Mulan tahu adiknya sangat takut. Mulan pun mengambil teko dan menutup laba-laba itu. Comblang menyuruh Mulan untuk mengembalikan pot itu ke tengah. Laba-laba keluar dan hal ini pun terjadi. Mulan pun dianggap memalukan nama keluarganya dan disuruh pulang oleh Ma Comblang. Setiap keluarga pun menyerahkan anaknya laki-laki, tetapi datanglah pasukan raja dan semua orang pun berkumpul. Karena di keluarga Mulan tidak ada anak laki-laki, maka ayah Mulanlah yang maju. Padahal keadaan ayah Mulan itu tidak memungkinkan karena dia itu pincang dan sudah tua. Malam itu, ayah Mulan mengambil pedang untuk berlatih, tapi tangannya gemetaran. Mulan tahu kalau ayahnya pergi, pasti ayahnya tidak akan kembali karena akan meninggal di medan pertempuran. Ketika semua orang tertidur, Mulan pun mengambil baju tempur ayahnya, pedang ayahnya, dan pergi untuk menggantikan ayahnya. Ketika ayah dan ibu Mulan mengetahui bahwa Mulan telah pergi, mereka pun menangis. Mulan dan kudanya tersesat di jalan, dan mereka pun mulai kehabisan stok makanan.
Keesokan paginya, ketika Mulan bangun, dia melihat seekor burung phoenix yang berterbangan di atas. Ternyata ancestornya telah melindungi dia dan menunjukkan jalan ke tempat yang harus dia tuju. Mulan pun sampai ke tempat tujuan bersama rekan-rekannya. Di sana, dia bertemu seorang prajurit bernama Hong Hui dan Komander Tung. Ketika ditanya, ia berkata bahwa nama dia adalah Hua Jun, nama umum anak laki-laki pada zaman itu. Masalah Mulan barulah mulai, karena di kamar yang mereka sharing, teman-teman yang lain itu membuka baju mereka sembarangan. Maka Mulan memilih untuk menjaga malam dan tidak tidur. Dia baru memasuki kamarnya ketika semua teman-temannya udah tidur, di mana dia membuka bajunya dan membuka ikatan di dadanya supaya dadanya tidak kelihatan. Duh, bayanginnya aja udah nyesek banget loh. Perjalanan Mulan pun tidak mudah. Dia melalui banyak pelatihan yang berat yang bisa membuat orang dewasa pun laki-laki menangis. Pada suatu hari, para prajurit sedang berlatih one-on-one di lapangan. Mulan pun berlawanan dengan Hong Hui. Karena merasa dikecilkan, Mulan mulai mengeluarkan chi dia, dan tiba-tiba dia menjadi sangat hebat. Semua orang yang menyaksikan itu sangat terkagum dengan kemampuan Mulan. Sesampainya di kamar, Mulan mengira semua orang akan membenci dia, tapi ternyata teman-temannya memuji-muji dia. Mulan pun sangat senang. Sebagai laki-laki, mempunyai chi yang besar adalah sesuatu yang sangat dibanggakan. Di sisi lain, Borikan mengatakan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh sang raja. Itulah alasan mengapa dia ingin merebut kembali semua kerajaan itu. Mulan yang sejak kecil tidak pernah lagi menggunakan chi-nya atas permintaan ayahnya, sekarang mulai melatihnya lagi. Mulan pun menjadi semakin kuat. Dia akhirnya dapat melewati rintangan yang terberat yang ada di pelatihan prajurit di sana. Bahkan melebihi teman-teman laki-lakinya, dia yang menjadi paling unggul. Borikan dan sang penyihir meneruskan aksi mereka. Mereka sangat kejam dan menghajar kota itu habis-habisan sampai tidak ada yang bisa selamat. Keesokan harinya, pasukan Borikan dan pasukan kerajaan bertempur. Mulan terpisah dari teman-temannya karena dia mengejar beberapa pasukan Borikan yang melarikan diri. Teman-teman Mulan pun tewas dan Mulan memberanikan diri untuk mengejar pasukan Borikan itu sendiri. Maka bertemulah Mulan dengan sang penyihir. Ketika ditanyakan, "Siapakah engkau?" Mulan menjawab. Sang penyihir mengetahui bahwa Mulan berbohong dan langsung membunuhnya. Tetapi Mulan pun terselamatkan oleh tali yang mengikat dadanya. Mulan pun kembali ke medan perang, tapi kali ini bukan sebagai Hua Jun, tapi sebagai Hua Mulan. Ternyata teman-teman Mulan sedang dalam masalah. Mulan pun dengan cekatan membuat suatu aksi yang bisa menyelamatkan teman-temannya. Dia membuat seolah-olah banyak pasukan yang sedang menyerang pasukan Borikan dari belakang. Pasukan Borikan pun menyerang balik. Mereka menembakkan batu besar ke arah Mulan. Batu besar itu mengenai gunung es yang berada tepat di belakang Mulan. Mulan berhasil menyelamatkan teman-temannya dari serangan pasukan Borikan. Maka terjadilah longsor es dan semua orang lari ketakutan. Mulan pun menghadap Komander Tung dan teman-temannya. Dia meminta maaf karena selama ini dia telah membohongi mereka. Komander Tung menyuruh Mulan pergi dan jangan kembali lagi. Jika ia kembali, kepalanya akan dipenggal. Mulan pun sangat bersedih karena sekali lagi dia telah mencoreng nama baik keluarganya. Tiba-tiba sang penyihir pun datang. Dia mengajak Mulan untuk bersama-sama menguasai dunia. Mulan menolaknya dan sang penyihir pun mengatakan dengan tidak sengaja bahwa Borikan akan menyerang kerajaan dan membunuh raja. Mulan pun bergegas untuk memperingati Komander Tung dan teman-temannya.
Ketika menemui Komandan Tung, kepala Mulan hampir saja dipenggal. Tapi teman-teman Mulan dan Hong Hui membela dia, dan akhirnya mereka pun berangkat untuk menyelamatkan raja. Sang raja merasa sangat geram karena Borikan belum terkalahkan. Maka sang paduka memutuskan untuk membunuh Borikam dengan tangannya sendiri. Maka Mulan dan kawan-kawannya pun sampai di istana kerajaan. Pasukan Borikam pun menyerang, dan Komandan Tung menyuruh Mulan untuk menyelamatkan raja. Ternyata sang raja masuk ke dalam perangkap Borikam, dan dia pun tertangkap oleh pasukan Borikam. Mulan pun akhirnya berhasil masuk ke istana kerajaan. Di tahta kerajaan, sang penyihir telah menunggu Mulan. Dia pun sangat heran bagaimana seorang wanita bisa mengepalai pasukan laki-laki. Mulan memohon kepada sang penyihir untuk membantunya. Sang penyihir pun berubah menjadi elang untuk menunjukkan kepada Mulan di mana sang raja sedang ditahan. Borikan pun sadar bahwa sang penyihir telah mengkhianatinya. Dia melihat Mulan dan meluncurkan anak panah untuk membunuh Mulan. Namun sang penyihir membela Mulan dan dia pun mengambil anak panah itu. Meninggallah si sang penyihir. Maka terjadilah peperangan yang sangat sengit antara Mulan dan Borikan. Dengan tidak sengaja, Mulan menjatuhkan pedang milik ayahnya. Pedang itu pun lenyap dimakan api. Lalu sang raja menyemangati Mulan untuk bangkit dan menjadi prajurit sejati. Mulan dengan semangat yang baru akhirnya berhasil membuka ikatan raja. Tapi Borikan melemparkan anak panahnya dan mau membunuh raja. Tapi raja jago guys, ditangkap loh anak panahnya. Anak panah itu pun diarahkan ke Borikan, tapi tidak sempat ditangkap oleh Borikan dan tepat mengenai jantungnya. Maka Borikan pun meninggal. Seluruh rakyat pun bersuka cita karena musuh mereka telah dikalahkan. Raja pun sangat berterima kasih kepada Mulan. Sang Baginda pun meminta Mulan untuk menjadi salah satu prajurit kerajaan. Tetapi Mulan menolak karena dia berkata bahwa dia harus pulang ke keluarganya dahulu. Raja pun mengizinkan. Adik dan ibu Mulan sangat bahagia melihat Mulan pulang dengan selamat. Mulan meminta maaf kepada ayahnya karena telah menghilangkan pedang ayahnya yang sangat berharga. Ayah Mulan pun meminta maaf. Dia mengatakan dia dapat melihat seorang prajurit di dalam diri Mulan. Dan Mulan lebih penting daripada apapun yang dia miliki. Datanglah pasukan kerajaan ke tempat kediaman Mulan. Mereka mempersembahkan pedang baru kepada Mulan sebagai penghargaan dari raja. Di atas pedang terukirkan 3 kata, setia, berani, dan jujur. Tetapi ada penambahan kata keempat yang diukir, yaitu pengabdian kepada keluarga. Pada akhirnya, Mulan membawa kehormatan bagi keluarganya yang belum pernah dilakukan oleh siapapun juga. Semua orang pun terkagum-kagum karena Mulan telah ditawari menjadi pengawal kerajaan. Mulan pun menerima penawaran raja dan dia pun menjadi legenda. Sebagai seorang wanita, kita boleh saja meniti karir atau melakukan apa yang kita sukai di luar sana. Menurut saya, tetapi jangan lupakan pengabdian kita kepada keluarga. Salam sinopsis dan sampai ketemu di video selanjutnya.